Hari ini kita bakal ngobrol mengenai saham yang paling kita sebelin nih. Saham yang paling kita sebelin itu apa sih? Bukan saham yang naik, tapi saham yang turun. Nah, saham yang turun sehari turun 2%, 1% mungkin biasa. Tapi kalau turunnya itu sekali turun langsung bikin kita nggak bisa jualan, ARB, maka itu menjadi saham yang luar biasa nyebelinnya. Nah, luar biasa nyebelinnya itu akan membuat apa? Akan membuat kita jadi pusing sendiri gitu loh. Pusing sendiri karena apalagi ya sekarang ya sejak pandemi kemarin tahun 2020 market kan crash kan, sempat crash dari bulan Maret. Itu bursa memperlakukan ARB asimetris, dimana kalau naik bisa sampai ya katakanlah 25%, tapi kalau turun tuh hanya minus 7%. Dan kadang itu jadi bikin masalah teman-teman. Jadi bikin masalah kenapa? Karena orang yang mau buang barang banyak, kalau dulu bisa langsung beres dalam let's say dalam sehari gitu ya. Tapi karena ada ARB minus 7% ini, mereka mau buang barang jadi susah. Kenapa? Misalnya nih nominal barangnya misalnya lotnya banyak nih, misalnya lotnya itu ada 1 juta lot. Kalau tidak ada ARB minus 7%, maka dia bisa buang barang sampai minus 25% ke bawah. Contohnya ya. Nah, ketika minus 25% ke bawah, itu kan bidnya kan lumayan banyak tuh. Minus 1% sampai minus 25%. Nah, itu ya gampang aja mereka buang, mungkin dalam sehari beres. Apalagi ada margin call. Jadi saham-saham yang naiknya banyak dan orang-orang para trader itu pakai margin, biasanya retail nih pakai margin. Dan ketika harga perlahan turun, dia kena margin call. Apa yang terjadi? Mulai banyak trader perorangan yang jual dan akhirnya apa? Akhirnya pasti ada 1-2 orang yang mikir, ini barang gue banyak banget, ini kalau gue nunggu jual nyicil, ini baru kelar seminggu, ini margin call besok udah harus bersih gitu loh. Akhirnya bagaimana? Mereka buang semua di sana. Nah, ketika mereka buang barang di bid dengan jumlah yang banyak, lama-lama orang pada panik, orang pada ikut-ikutan menjual, dan akhirnya itu saham ARB minus 7%. Nah, kebayang nggak teman-teman kalau misalnya ternyata minus 7% itu nggak ada, minusnya adalah minus 25%, simetris, naik bisa 25%, turun bisa 25%, maka cepet beres. Nah, sekarang dengan ARB jadi gimana? Jadi kacau balau. Dan saya pribadi sih nggak pernah melihat ya fenomena saham bisa ARB berkali-kali dalam seminggu 2 minggu, itu jarang banget tuh dulu. Tapi sejak pandemi ini jadi tren. Kenapa? Karena yang trading banyak, yang pakai margin banyak, dan terjadilah ada ARB minus 7% asimetris. Ya kalau saya pribadi saya berharap balik aja ke 25%. Biar apa? Cepet beres di sana. Jadi kalau orang mau buang barang, cepet beres di sana. Kalau ada margin call, cepet beres. Nah, sekarang mungkin teman-teman atau kita pernah memiliki saham yang turun terus-menerus. Mending turunnya itu 2% terus-menerus. Tapi ini minusnya adalah minus ARB, minus 7% terus-menerus. Contoh paling gampang adalah kemarin di saham MPPA ya. Di saham MPPA dalam semingguan terakhir kemarin, itu sempat turun kurang lebih berapa hari tuh? Lumayan lama ya. MPPA, MLPL, nggak cuma itu. Sebelumnya ada lagi yang lain, bank-bank digital, beberapa bank digital juga mengalami hal tersebut gitu loh. Nah, apa sih yang harus kita lakukan kalau misalnya kita mempunyai saham dan dia itu ARB dan kita mau keluar di sana? Nah, yang pertama adalah apa sih? Yang pertama adalah sebenarnya yang paling penting itu adalah sebenarnya kita menghindari ARB itu, menghindari turun kena ARB. Itu yang pertama sebenarnya. Caranya gimana? Nanti kita akan ada pembahasan lebih dalam mengenai cara pertama ini. Pertama adalah teman-teman ketika membeli sebuah saham, apalagi membeli saham tuh di harga yang relatif sudah tinggi dibandingkan dulu. Misalnya dulu harga 500, sekarang harga udah 1000, konsolidasi, kita melihat ada potensi naik lagi, mungkin kita akan mencoba untuk membeli. Nah, tapi kita udah lihat kan, harganya udah tinggi, apalagi terjadi ARB asimetris minus 7%. Nah, yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman ketika beli saham, sebelum beli, teman-teman udah harus tahu dulu stop lossnya di berapa. Dan ketika stop loss, teman-teman harus hitung apakah stop loss ini itu adalah di atas level minus 7% atau di bawah minus level 7%. Jadi misalnya kalau misalnya harga saham teman-teman beli di 1000,
ketika teman-teman beli di harga 1000, teman-teman kalau level stop loss atau cut loss itu kan harus melihat support. Nggak boleh pakai feeling. Nggak boleh pakai feeling, saya beli di 1000 deh, nanti turun ke 970 saya jual. Wah, itu nggak bisa. Itu nanti yang ada apa? Udah dijual terbang, yang udah dijual terbang, udah dijual terbang. Biasa saham yang kita cut loss terbang, biasanya salah satunya adalah level cut loss kita itu pakai feeling di sana. Oke? Nah, jadi ketika teman-teman beli di harga 1000, teman-teman lihat supportnya di berapa? Oh, 950. Artinya kan minus 50 dari harga 1000, artinya 5%. Nah, ketika teman-teman melihat seperti itu, oke deh, kita boleh coba untuk ikutin saham seperti ini. Tapi kalau ternyata level kita beli 1000, level stop loss support kita di 1020, artinya kan apa? Artinya kan kalau kita beli di 1000, dia turun sampai 930, itu kan sudah minus 7%, which is itu udah ARB. Nah, kalau kita melihat saham seperti itu, lebih baik kita hati-hati untuk membeli. Kenapa? Karena kalau amit-amit dia turun, kita nggak bisa stop loss. Kenapa? Stop loss kita udah di bawah dari level ARB. Dan kalau besok dia buka langsung turun lagi, belum tentu kita sempat menjual. Karena orang yang udah melihat saham yang dia punya ARB, besok pasti biasanya panik. Wah, gila, besok harus buang sepagi-paginya, secepat-cepatnya, dan pokoknya sesingkat-singkatnya harus laku semua di sana. Jadi kalau teman-teman udah melihat harga saham udah level tinggi, ini step pertama. Tipsnya adalah, ini bukan tips keluar dari ARB sih ya, kalau yang ini adalah tips untuk menghindari saham dan kita kena ARB-nya. Maka kita beli saham yang level stop loss-nya, level cut loss-nya itu sebaiknya di bawah 7% untuk saham yang sudah tinggi. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita sudah punya sahamnya, jadi misalnya ternyata amit-amit pas di step 1 kita nggak tepat nih melaksanakannya, maka di step 2 adalah teman-teman terlanjur nih kena ARB 7%. Maka ketika kena ARB 7%, teman-teman harus perhatikan. Teman-teman perhatikan apakah sama kayak mirip cerita pertama. Apakah saham yang saya punya dan lagi ARB, apakah dia masih di atas supportnya? Karena bisa jadi bagaimana? Bisa jadi gini, teman-teman udah beli di 1000, supportnya di 1050. Oke, ini di 1000, supportnya di 1050. Artinya teman-teman beli di sini, stop lossnya ketika tembus 1050 kan. Nah, masalahnya harga 1000 ini udah naik nih, 1010, 20, 30, 40, 50, 60. Ini baru naik dikit di sana. Baru naik dikit. Artinya jaraknya jauh nih, bisa 10% misalnya. 10%. Nah, kalau dia ternyata dia tuh ARB minus 7%, tapi masih di atas support yang terakhir, support yang terbaru, maka teman-teman pada dasarnya nggak perlu terlalu panik bahwa apa? Bahwa ARB yang terjadi hari ini itu terjadi masih di atas level support saya. Jadi saya masih bisa coba pantau besok apakah stop loss saya itu ditembus, level cut loss saya ditembus atau tidak. Itu dia. Itu yang kedua. Jadi teman-teman harus perhatikan kalau dia terjadi ARB apakah dia sudah di bawah support level stop loss kita. Kalau belum, maka teman-teman bisa lihat bahwa ARB ini terjadi di sore-sore misalnya. Di sore-sore, bukan di pagi-pagi. Karena kalau di pagi-pagi semua orang buang nih, langsung dibuang, nggak ada transaksi apapun dalam hari tersebut. Maka teman-teman bisa lihat bahwa ini mengkhawatirkan nih, pagi-pagi aja nih orang udah mulai buang nih. Tapi kalau ARB itu di agak sore setelah ada terjadi ramai transaksi dan baru ARB, teman-teman kemungkinan besar masih bisa jual ketika dia tembus support besoknya, amit-amit kalau dia turun lagi di sana. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kalau teman-teman sudah dapat saham ARB dan udah turun sekali, 2 kali, teman-teman coba cek deh di online trading. Saya nggak tahu ya di online trading atau enggak ya, kalau saya kan pakai desktop ya. Jadi di online trading itu ada bid over transaksi nego. Jadi kayak udah ada sahamnya udah ARB sekali, ARB 2 kali, teman-teman coba cek di transaksi nego, ada nggak orang yang ngebid misalnya nih harga saham 1000, dia turun ke 930 ARB kan 930. Nah, ketika 930 teman-teman lihat transaksi nego, siapa tahu ada orang yang pengen beli di 900 di sana. 1000 turun ke 930. Ya kan? Di 930 lalu turun lalu di transaksi nego di bid di offernya di bid ada orang yang ngebid di 900. Oke lah,
mungkin dari harga pasar 930 ke 900, ya saya rugi dong jual di lebih rendah dari harga di nego. Yang mau nggak mau, kalau teman-teman mau keluar, teman-teman harus lakukan transaksi di sana, karena orang yang berkenan membeli itu ternyata membeli pengennya di harga lebih rendah. Karena kalau dia pengen beli di harga 930 level ARB, ya dia kan tinggal beli di market aja. Ngapain dia ngantri beli di transaksi nego di sana. Jadi itu dia ya teman-teman ya. Yang pertama adalah teman-teman harus hindari yang pertama adalah jangan kena. Cara jangan kena adalah ketika teman-teman beli saham, teman-teman udah harus tahu level beli di berapa, level stop loss-nya di berapa. Jadi kalau harga sahamnya pelan-pelan turun, kena level stop loss, teman-teman out dulu di sana. Karena cukup banyak kejadian loh ya. Cukup banyak kejadian bahwa saham yang ARB sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali terus menerus, sebelumnya itu dia udah tembus level stop loss dulu. Nah, ini penting buat teman-teman untuk tahu level stop loss saham itu di berapa. Di sana, itu yang pertama. Kedua adalah ketika kita mengalami ada saham yang ARB di sana, kita harus tahu apakah ARB ini sudah menembus level stop loss yang seharusnya atau itu masih di area aman. Karena kalau masih di area aman, bisa jadi memang itu adalah murni penjualan di market yang ingin menjual segera gitu loh. Kita nggak pernah tahu loh teman-teman. Kita nggak pernah tahu loh di market itu orang kan nggak semuanya kayak kita. Dimana kalau kita mau jual, kita jual dikit-dikit dulu gitu kan. Ada juga orang yang ada deadline. Deadline-nya gimana? Saya punya saham 5 miliar. Saya harus bersih ini akhir bulan. Karena kontraknya adalah akhir bulan selesai. Dan selama ini saya belum jual-jualan. Saya lupa misalnya gitu loh. Akhirnya gimana? Menjelang akhir bulan, sehari 2 hari sebelum bulan berganti, dia mau nggak mau dijual terus-menerus. Ada juga yang seperti itu. Ya kan? Ada juga seperti apa? Misalnya ini orang misalnya kalau nggak fund manager misalnya gitu ya. Dia mau ikutan red issue BRI misalnya kemarin. Red issue BRI, dia punya BRI berapa? Dia punya BRI misalnya 50 miliar. 50 miliar red issue berapa persen? Saya lupa berapa. 20% ya kalau nggak salah ya. 20%-an. 11%. Nah, dari 50M itu dia harus sedia dana berapa? Ya 11% itu kan 5 miliar. Uang dari mana? Cashnya udah tinggal dikit. Ya udah saya jual beberapa saham aja. Nah, deadline-nya adalah kapan? Kan settlement kan T+2. Saya jual sekarang, 2 hari lagi uang masuk. Nah, dia harus ngitung tuh. Gitu loh. Dia harus ngitung. Cum rate-nya BRI misalnya di tanggal 10 misalnya gitu. Maka saya harus udah terima dana di tanggal 8 misalnya. Tanggal 10 saya harus ada masuk tuh dananya. Artinya saya harus jual di tanggal 8. Nah, ketika itu orang pada jual-jualan, bisa jadi orang tersebut gitu loh. Dan kita perlu lihat apakah saham yang kita punya dan dia ARB sehari, kan bisa jadi ARB kan cuma sehari doang ya. ARB besoknya turun dikit, nanti mulai naik lagi. Ada juga yang seperti itu. Maka apakah saham yang ARB tersebut sudah di bawah support untuk kita cut loss, atau dia masih di atas support sehingga kita tidak perlu melakukan cut loss sama sekali di sana. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah jual di transaksi nego. Nanti teman-teman coba cek deh, ada fiturnya nggak di sekuritas teman-teman. Jual transaksi nego, mau nggak mau jualnya di harga bawah, mau nggak mau jualnya lebih bawah dari level ARB. Oh nggak mau, saya mau jual di level yang sekarang. Silakan kalau laku. Kalau besok turun ARB lagi gimana? Kan di sana. Nah, apa ada orang yang mau beli di transaksi nego? Ada aja, semua orang pasti ada. Jadi ada orang level-level udah 900 saya mau beli gitu kan. ARB di 930 nih. Lalu dia beli, ya udah saya beli di 900, saya takut besok taunya rebound. Kan ada orang yang seperti itu, takut rebound, saya mau beli dulu deh iseng-iseng, coba peruntungan. Nah, kita jual. Salah nggak kita jual? Loh, dia mau beli kok, ya udah saya jual. Jadi nggak ada urusan benar atau salah, ini kan transaksional di sana. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Eka Sektiawan. Ini kebetulan saya lihat ya. Jika ARB hold, average atau cut loss. Jadi balik lagi, kita harus lihat apakah saham yang ARB ini saham yang uptrend atau saham yang konsolidasi atau downtrend. Kalau sahamnya konsolidasi, lebih baik jangan punya. Tapi kalau sahamnya downtrend, ya jangan punya juga. Tapi kalau sahamnya uptrend, boleh average down, tapi setelah dia nggak ARB lagi, tapi belum selesai ya. Setelah dia nggak ARB lagi, dan dia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda membuat higher low. Low-nya makin lama makin tinggi. Kalau nggak, jangan pernah average down
Kalau sahamnya ARB, karena itu menunjukkan ARB itu menunjukkan banyak pihak yang panic selling, dan kita jangan nangkep pisau jatuh di sana, dan kita jangan jadi pahlawan. Orang mau jualan kita beli, itu namanya pahlawan, tapi pahlawan salah tempat, gitu ya. Jadi kalau ada ARB, kalau kita punya, jangan average down di sana, oke? Tunggu average down kalau dia udah nggak ARB lagi, udah konsolidasi dan membentuk higher low. Apakah perlu di cut loss? Bisa, jual di transaksi nego. Atau misalnya kadang nih ya, kadang saham nih ARB nih dari 1000 turun ke 930, tiba-tiba udah ARB mentok kiri, suka nongol bid nih di 930 jadi bid tek gitu ya. Biasa suka rebound dulu tuh. Nah ketika suka rebound, teman-teman bisa lihat sell on strength, sell on rebound, tapi jangan berharap balik ke atas dulu, karena kita akan sulit untuk memperkirakan bahwa ini bakal balik ke level 1000 lagi. Jadi biasanya kalau udah ARB dan nongol bid, biasanya dia suka naik dulu tuh. Suka naik dulu. Untuk teman-teman yang punya sell on strength, tapi kalau teman-teman yang nggak punya, kadang itu bisa, orang banyak yang spekulatif buy itu. Udah nongol bid, hajar kanan 1%, 2%, berapa persen itu bisa nanti dapat. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Dan by the way tadi saya lihat ada saham apa ya? ASA ARB ya. Saya coba lihat dulu ya di sini. Ya, by the way, dari 3 tips tadi teman-teman, maka ada satu tips yang paling penting sebenarnya. Ada satu tips yang paling penting bahwa apa? Ini pelajaran dari ASA. Kalau teman-teman beli ASA di pucuk, pasti rugi. Minus berapa tuh? Minus dari 4.000 ya, hampir 4.000 ke 3.200. Itu kan artinya kan minusnya minus, ya lumayan tuh. Lumayan sakit hati itu. Itu minusnya. Jadi intinya adalah di 3950 ya, itu minusnya udah 15%. Udah kayak ekuivalen 2 hari ARB. Jadi dari semua tips, 3 tips tadi, kunci terpenting adalah jangan pernah beli saham di pucuk. Karena kalau teman-teman beli saham sistematis ya, teman-teman beli ASA itu logikanya harusnya di level 3510 ketika breakout. Kalau nggak salah, ya 3510 ketika breakout. Maka dengan level 3.300-an, teman-teman paling hanya floating loss berapa sih? Hanya floating loss itu kurang lebih 4%. Dan itu masih normal. Punya posisi saham yang floating loss-nya itu 4% masih normal. Kalau udah di bawah, kalau udah lebih dari minus 10%, itu udah nggak normal di sana. Oke? Dan semua itu akan sistematis kalau teman-teman beli saham itu tidak di pucuk. Jadi jangan pernah FOMO gitu. Jangan pernah FOMO. Karena FOMO itu berbahaya. Karena apa? Karena itu membuat kita beli di pucuk. Saya banyak sekali mendapatkan pertanyaan dari para trader, boleh beli nggak di sini? Boleh beli nggak di sini? Padahal harga lagi terbang-terbang tingginya. Loh, termasuk saham Bukalapak waktu itu. Boleh beli nggak? Nggak usah. Gitu kan? Nggak usah. Pas lagi turun kayak gini, kayak ASA, lalu kayak dan lain-lain, Bukalapak, pas ngobrol-ngobrol, iya kemarin gua beli. Ya, dibilangin jangan, malah tetap beli. Jadi prinsip di pasar modal itu apa sih? Kalau orang udah pengen beli, walaupun dibilang jangan beli, biasanya tetap dibeli. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Tulis komen di bawah. Kalau udah pengen beli, nanya orang dibilang jangan beli, biasanya tetap dibeli. Jadi susah diomongin. Oke? Nah, by the way teman-teman, kalau teman-teman mau tahu mengenai level resisten, level support dari saham yang teman-teman mau beli, biar teman-teman gak beli FOMO gitu ya, gak beli di atas, teman-teman belinya ketika baru breakout, baru mulai naik, teman-teman nanti bisa ikutan membership kita, itu GS Pro. GS Pro itu ada yang 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan yang Optima itu tuh yang ada software trading dan screening saham mana yang mau breakout. Nanti teman-teman tinggal cek aja di bio kami atau di IG story kami, di story kami ya. Jadi kalau GS Pro ini adalah trading plan kita, trading plan internal kita. Jadi trading plan internal galeri saham kita, kalau beli saham, kita cari saham, kita ngikutin saham naik pakai cara itu, dan kita buka untuk membership eksklusif buat teman-teman kalau teman-teman pengen ikutan seperti cara kita. Dan satu hal yang saya ingin tegaskan di sini adalah kadang banyak orang yang ikutan GS Pro dari
IG live, dari YouTube webinar kita, tapi kita mau tegasin satu hal nih. Saya lupa ngomong dari kemarin-kemarin bahwa yang mau ikut GS Pro hanya untuk teman-teman yang, jadi ini bukan untuk semua orang, bukan untuk semua trader, oke? Kalau teman-teman mau beli saham yang saya bisa beli, saya simpen dan dia naik, saya masih punya sampai di level tertentu dia sudah tidak uptrend lagi dan waktunya jualan, jadi trend following, teman-teman cocok untuk ikutan GS Pro. Tapi kalau teman-teman mau tipe yang saya mau beli pagi jual sore, saya mau beli sore mau jual besok pagi, saya mau tektok buy low sell high, jangan ikutan, nanti kecewa. Karena kita fokusnya adalah beli, simpen, tidur nyenyak, nanti sampai di atas kita bisa jualan. Nanti cek aja ya mengenai GS Pro tersebut. Oke, sekarang saya coba cek pertanyaannya. Ini ternyata udah mulai banyak banget nih pertanyaannya nih. Nah, ini dari pertanyaan dari Pak Budianto 7999. Malam, jika saat ini BBRI, BCA, BNI capital gain udah lumayan sekitar 40%, apakah boleh profit taking dulu lalu dibelikan saham lain agar jumlah lotnya bertambah? Nah, begini Pak. Bapak perlu lihat bahwa BRI, BCA, BNI itu masih uptrend. Nah, pertanyaan saya adalah maksud dari profit taking, take profit itu apa? Bapak jual semua lot yang Bapak punya atau Bapak jual untungnya doang? Kalau Bapak jual untungnya doang, boleh. Jadi nanti ketika nanti mereka naik lagi, ada tambahan keuntungan lagi karena Bapak masih punya modalnya. Jadi misalnya gini, misalnya adalah teman-teman beli saham misalnya 50 juta. Dari 50 juta, ini saham udah nilai jadi 65 juta, misalnya seperti itu. Udah 65 juta. Maka take profit itu apa? Take profit itu adalah jual 65 atau jual 15-nya untungnya. Jadi kalau kalimat definisi bahasa Indonesia, bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Inggris ya, profit taking ya. Nah, oke lah. Profit taking artinya yang dijual adalah profitnya. Jadi dari 50 jadi 65, kan untung 15. Maka profit taking adalah jual 15-nya. Boleh, Pak? Boleh. Karena trennya masih naik. Tapi kalau mau jual semuanya 65-nya, takutnya dia naik lagi, kita nggak punya barang. Dan ketika kita nggak punya barang dan kita punya historis bagus di saham tersebut, nanti kita ujung-ujungnya beli di pucuk karena merasa takut ketinggalan. Jadi jual profitnya boleh, tapi modalnya tetap dibiarkan aja. Win-win solution kan? Jadi kalau turun, profitnya udah ditarik dan modalnya turunnya nggak segede kalau kita nggak jualan. Trennya masih bagus kok Pak, masih oke. Jadi jangan buru-buru ganti saham di sana. Jangan buru-buru ganti saham, apalagi kalau sahamnya uptrend. Kecuali sahamnya nggak uptrend, sahamnya konsolidasi, dia naik, balik lagi biasanya. Nah itu boleh jual semuanya. Tapi kalau sahamnya lagi uptrend, ini contohnya ya kayak BRI ya. BRI, lalu apa ini? BNI, wow Bapak mah udah dapat untung gede banget nih. BBNI, lalu BCA, itu kan bagus-bagusnya. Jual profitnya aja. Jual profitnya aja. Oke? Lalu gimana ya? Dari varian nggak bisa keluar DR miss. Apa ini ya? Nggak bisa keluar. Oke, sekarang kita cek lagi ya pertanyaan-pertanyaan lainnya ya. Dari Pak Tri Laksono Yohanes. Malam ya Pak Tri. Lalu dari Asongan JR, salam dari Medan. Salam Pak. Medan makanannya enak-enak. Oke. Dari Nihla Koiria. Bagaimana caranya bisa mengetahui ciri-ciri saham yang gampang ARB dan ARA? Ini nggak bisa diketahui. Jadi kadang kan gini loh, market itu kan begitu luas ya. Jadi bisa jadi ini saham belum banyak pemainnya. Oh gini. Oke, ngerti. Biasanya saham yang bisa ARB adalah saham yang udah terlalu rame diomongin orang. Biasanya gitu. Terlalu rame diomongin orang biasanya ARB. Kenapa? Kebanyakan trader yang main di sana dan kebanyakan yang pakai margin juga di sana. Untuk ketahuan pakai margin atau enggak susah dibilang. Tapi kalau udah terlalu rame diomongin orang setiap hari ngomongin itu lagi. Saya dengan teman-teman misalnya ngomongnya itu lagi, itu hati-hati di sana. Udah terlalu ramai dia ngomongin orang.
Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi kalau secara struktur saham seperti apa yang bisa ARB itu sulit diketahui. Gitu ya, Bu ya. Lalu Jeffrey SW. Halo. Halo Pak Jeffrey. Lalu ada siapa lagi nih? Java gimana? Java masih konsolidasi. Pak Budi Zaisen. Java masih konsolidasi, tapi kalau dia bisa naik di atas 2000 itu menarik loh. Java loh. Java lebih bagus dari Cepin. Jadi kalau mau cari ayam-ayaman, walaupun sebenarnya kalau saya pribadi lebih masih jagoin konstruksi ya. Konstruksi coal gitu ya. Tapi kalau mau beli yang ayam-ayaman, Java pilihan yang lebih baik daripada Cepin. Ya. Kayak gitu. Lalu dari Miss MZAA, nanti diupload ke YouTube Pak. Oh ya, nanti IG Live kita selalu upload juga ke YouTube. Jadi teman-teman bisa lihat. Kalau nyaman nonton di YouTube, silakan nonton di YouTube. Kalau nyaman nonton di IGTV recordingnya, tinggal cek di IGTV. Lalu apa nih? Advokat Josie Hombing, MTech DMMX bagaimana? Itu masih downtrend untuk DMMX. DMMX itu masih downtrend. Jadi tunggu dulu. Belum. Jadi jangan sentuh-sentuh dulu ya, dulu. Lalu MTech juga masih konsolidasi, biarin dulu aja. Walaupun nanti dia naik berapa sehari 2 hari, tapi jangan panik. Jadi jangan panik takut sahamnya ninggalin kita, karena saham yang uptrend itu selalu ada ciri-cirinya, ada konsolidasi dulu. Nanti teman-teman bisa cek tuh di webinar kita, udah lama sih ya, free webinar kita di YouTube, teman-teman bisa cek cara cari saham sebelum bullish. Itu saya kasih tahu tuh cara konsolidasi seperti apa. Dan untuk teman-teman yang ikutan GS Pro membership, itu juga ketahuan tuh. Kita selalu bikin rekomendasi untuk mengidentifikasi ini saham potensial atau enggak. Ngomong-ngomong mengenai rekomendasi, teman-teman bisa ikutan juga ya. Kita juga ada free newsletter. Kita ada free newsletter setiap hari. Kita memberikan analisa rekomendasi saham-saham potensial yang mau naik, atau saham-saham yang sudah naik mencapai target, nanti mau kemana lagi, atau saham-saham yang sudah di atas dan mau turun. Kita selalu bilang, jadi kita bukan orang yang hanya suruh beli, jualan urusan lu. Bukan. Kita di Galeri Saham selalu kasih tahu juga, ini harus jual, atau ini harus simpan, atau ini harus beli. Di sana bukan harus ya, ini sebaiknya dijual, ini sebaiknya disimpan, ada ini sebaiknya dibeli di sana. Nah, teman-teman bisa cek di newsletter kita selalu bikin analisa setiap hari. Teman-teman tulis aja komen di kolom komen ini. Teman-teman tulis aja email teman-teman di kolom komen, oke? Hanya ketika IG live, jangan ketika video ini teman-teman tonton sudah selesai, sudah recorded, oke? IG live ini adalah hari Rabu tanggal 20 Oktober. Jadi kalau teman-teman nonton ini udah tanggal 21 Oktober, lupakan, jangan tulis email, takut disalahgunakan orang. Tulis email di kolom komen, nanti tim kita akan compile untuk segera masukkan ke dalam free newsletter dari Galeri Saham. Nanti teman bisa cek, besok pagi udah akan masuk rekomendasi ke email teman-teman. Oke. Lalu Dika Ginting, biasanya yang paling panik ARB karena belinya all in. Nah, betul. Dan gak ada dana talangannya. Bisa, Pak Dika. Itu bisa. Jadi itu karena pemain di satu sangat banyak, fluktuasi kan lebih variatif ya dibandingkan 2 tahun 3 tahun terakhir ya. Dan kadang banyak juga trader itu merupakan spekulan. Saya punya uang 100 juta, saya pakai 1M. Saya punya uang 1M, saya pakai margin, bukan rekening margin, bisa sampai berapa gitu, 3M dan lain-lain sebagainya gitu kan. Jadi ketika udah bicara margin, pasti ada margin call. Apalagi mereka biasanya juga beli cukup. Kenapa? Karena ini masih terlalu gede. Jadi pakai margin dia nah, biasanya beli pucuk. Nah, ketika pucuk turun. Mau for sale. Ketika dia nggak mampu for sale, sekuritas yang for selling saham dia. Akhirnya apa? Pagi langsung ARB. Jadi kalau teman-teman mau ditanya nih ya, ini pertanyaan nih ya. Saham ARB salah siapa? Ya salah tradernya sendiri. Banyak yang FOMO, banyak yang beli di pucuk, banyak yang pakai margin, dan akhirnya margin call. Bener nggak? Ya kan? Oke, lanjut ya.
Dari Grand Lee, Pak Grand Lee. Share pengalaman saya kena ARB 3 hari berturut-turut di saham blue chip yaitu PTBA karena dividen. Akhirnya malah BEP. Nah, jadi teman-teman, satu hal ya, dividen trap. Kita trader jangan beli saham untuk dividen. Karena dividen itu untuk long term investor yang tidak trading. Yang tidak trading, dia makannya di dividen. Kita trader beli saham itu setelah dividen. Di sana, setelah dividen. Jadi ada saham dividen gede nih, dividen gede, belinya kapan? Kalau masih jauh hari, misal masih sebulan lagi, beli deh, karena ada potensi dia naik. Tapi kalau tinggal seminggu lagi atau tinggal beberapa hari lagi, jangan. Kenapa? Walaupun sekarang BEP, tapi kalau kita belinya setelah ARB 3 hari, itu akan lebih bagus lagi returnnya. Tapi pada dasarnya ARB di saham blue chip jauh lebih aman ya Pak Gran ya, daripada ARB di saham gorengan. Di sana saham gorengan jangan gitu. Lalu ada case custom, Pak weton pegang 248 hot keras nggak? Weton, weton. Mari kita lihat weton. Hot konstruksi mostly adalah hot. Kayak misalnya kemarin ya, kita berikut Adi. Kita nggak salah beberapa hari kan, beberapa bulan terakhir malah kita bilang kan, konstruksi pantau gitu kan. Kayak Adi nih udah 63% loh. Adi itu naik udah 63% dari level beli pertama. Level beli pertama Adi itu di level 745. Itu ketika dia breakout. Nah, teman-teman kalau di membership GS Pro, teman-teman akan tahu tuh. Adi break resist 745 beli. Dan sampai sekarang tidak ada sinyal jual di sana. Karena nanti di GS Pro itu kita ada trading signal. Adi break resist beli gitu loh. MPPA break support jual gitu. Wika break resist beli misalnya. Itu ada. Nanti kalau suatu saat Adi break support jual, itu juga ada trading signal. Jadi teman-teman ketika lagi waktu ada kesibukan, teman-teman bisa mantau juga gitu loh. Oke, weton hold aja Pak. Hold aja. Sekarang beli di 258, sekarang udah 302. Hold aja. Hold aja. Jadi weton itu selama dia masih di atas, supportnya belum kebentuk sih ya. Support sekarang itu di 284. Di 284. Jadi artinya kan Bapak kalau amit-amit turun tembus 284 kan udah untung kan, modalnya kan 258 kan. Itu kalau turun ke 284. Tapi kalau enggak nanti akan kebentuk support baru tuh, mungkin di kisaran 290-an. Nanti itu tinggal ya itu belum. Nah, itu nanti kayak gitu tuh kayak di apa namanya? Kalau di kelas systematic trading management kita akan bikin tuh tentu akan belajar mengenai level support dan resistance. Cuman untuk sementara ini kelas ini udah nggak ada lagi. Jadi tahun depan baru ada lagi nanti systematic trading management. Oke, power POWR. Rekomen nggak buat jangka panjang? Geraknya kok kayak gini banget ya? Ada apa dengan power? Mau jangka panjang selalu tanya begini. Ini saham bisnis model bagus atau enggak? Selalu dipakai atau enggak? Pasti selalu dipakai. Oke. Manajemennya bagus enggak? Manajemennya itu bagi dividen enggak? Atau transfer pricing misalnya. Lalu laporan keuangan gimana? Untung enggak? Untungnya konsisten enggak? Walaupun misalnya marginnya tipis misalnya ya, tapi net profit margin, gross profit margin itu stabil enggak dari waktu ke waktu? Coba dilihat itu. Kalau memang oke, bisa dipantau, cek harga terbaik untuk beli. Tapi kalau enggak, nanti aja. Oke, dari Pak Arjuna Iden. Salam dari Medan. Salam balik Pak Arjuna. Oke. Dari Pak Grand Lee. Apapun yang naik tinggi bantingan di dalam juga. Yes. Tapi ya Pak ya, kalau udah naik tinggi tidak ada bantingan, malah dia konsolidasi di atas, kadang itu the best stock juga. Jadi kita harus lihat nih, kalau naiknya tinggi dan cepat, biasa kebanting. Tapi kalau setelah dibanting atau ternyata nggak ada bantingan, dia konsolidasi di atas, bukan lagi di bawah, itu something special. Contohnya apa? Contohnya adalah, saya boleh ngomong nggak ya? Ya, contohnya ke Saratoga. Dulu naik dari berapa? Dari 500. Dari 500 udah naik ke 1200, kebanting kan? Kebanting, tapi konsolidasi itu, flat. Konsolidasi.
naik lagi dari 1.200 sampai 2.000. Bukan, 1.800. 1.800 konsolidasi lagi. Nggak turun-turun tuh, walaupun sebagai banting. Nah, sekarang udah di 2.400. Jadi ada pola seperti itu. Jadi teman-teman harus lihat, hati-hati dengan saham yang naik terlalu kenceng, biasanya bantingnya kenceng. Tapi setelah ada bantingan dan misalnya kita nggak punya sahamnya dan kita mantau, oh ini kenapa nih kebanting nih, gitu kan? Dan ternyata dia itu konsolidasi bertahan di level kurang lebih level di atas tersebut, itu biasanya itu sebuah saham yang something special. Oke. Lalu CWNK18, apakah saham yang ARB sinyal reversal, Pak? Mostly bisa jadi iya. Di sana, reversal. Maksud saya ARB berjilid-jilid, apalagi kalau ARB sehari belum tentu reversal. Jadi kayak karena dia udah naik misalnya 25%, ya ARB 7% biasalah. Ya enggak? Kayak kemarin teman-teman kalau misalnya ada ikutan BBHI. By the way, BBHI, member-member kita tuh pada untung BBHI itu dari harga 500 loh. Reversal gitu kan. 500. Nah, kemarin sempat ARB, nggak ada masalah. Kenapa? Udah naik 25%. Ya turun 7% biasa. Jadi kita harus lihat konteksnya. Kita tetap harus lihat konteksnya. Lalu S. Ibnu Ardi, Pak, kalau stop loss dengan moving average apakah bisa? Kurang. Moving average itu kan rata-rata. Jadi untuk stop loss menggunakan moving average, Bapak Ibu harus menunggu konfirmasi. Dan konfirmasi itu bisa 2 hari 3 hari. Jadi misalnya nih, Bapak pakai MA50, dia turun di bawah MA50, cut loss, belum tentu. Kenapa? Dia bisa sehari 2 hari di bawah 50, nanti naik lagi. Karena karakter dari moving average adalah rata-rata. Rata-rata artinya kira-kira. Kan di situ. Karena nggak ada angka eksak. Angka eksak adalah di tipe candle, lowest candle, lilin terbawah. Nah, itu adalah level stop loss yang lebih akurat daripada kalau moving average. Moving average lebih bagus buat gambaran besar ini jalanan lagi naik atau lagi turun. Tapi untuk stop loss pakailah fraktal. Kalau kita pakai fraktal. Nanti teman-teman yang di GS Pro, teman-teman bisa cek resist support kita dalam menggunakan metode fraktal yang tegas. Maksudnya apa? Resist di angka sekian, support di angka sekian, dan biasanya akurasi lebih baik daripada kalau moving average. Oke, dari Lina Wendy 165. Pak Rio, apa itu trailing stop? Begini. Jadi trailing stop itu adalah kalau harga saham naik, tiba-tiba turun balik arah, di level tertentu turun tembus, itu kita jualan di sana. Jadi trailing stop itu adalah activity kita untuk menjual saham yang naik dan sudah tidak mampu naik lagi. Trailing stop. Jadi setelah naik dia turun sekian persen, jual di sana. Kayak gitu, Bu. Jadi itu activity-nya adalah jual ketika balik arah. Tapi proses ceritanya adalah karena saham yang saya punya lagi naik dan balik arah turun. Nah, activity itu adalah namanya trailing stop. Trailing stop. Nah, ketika kita trailing stop, ketika kita trailing stop, kita beli di 1000, naik jadi 1200, 1300, dan tahu-tahu dari 1300 turun jadi 1210, kita jual, maka activity itu adalah profit taking. Kenapa? Beli di 1000, jual di 1210. Tapi kalau kita beli di 1300, naik ke 1310, tahu-tahu turun ke 1210, dan kita jual, activity-nya adalah cut loss. Kayak gitu ya, Bu ya. Oke, lalu Imadekarya, kalau saham repo keluar dari ARB, gimana caranya ya? Kalau saham repo keluar dari ARB, saya agak nggak ngerti nih, Pak. Mungkin nanti coba di komen lagi ya di bawah ya. Oke, lalu cara menghindar ARB gimana? Ya itu tadi, jangan beli di pucuk, salah satunya. MTEK minus 30% gimana ya dari Ridomu? MTEK, jujur, MTEK bukan ARB. MTEK itu memberikan berkali-kali kesempatan kita keluar, cuman memang nggak terlalu oke. Jadi ini belum kelihatan, Pak, MTEK tuh trennya seperti apa, jadi agak susah untuk saya bilang. Tapi teman-teman perlu tahu ya, MTEK itu sinyal jual itu muncul dari sejak kita pernah kok di Porto itu kasih MTEK dari ini nih. Nah, itulah kenapa
kita kalau beli saham kita harus tahu level stop loss di sana, level stop loss atau level cut loss. Nah, kayak MTEK itu level jual itu adalah di 2340. Jadi ketika di 2340 misalnya kita jual sampai sekarang, artinya minus 30%, kita nggak punya, ya kan? Mendingan sekarang baru beli gitu loh. Nah, untuk sekarang susah dibilang Pak, karena masih downtrend. Jadi ya ini dia nih, mau dijual tanggung, mau disimpan gregetan. Coba pantau level gini deh. Coba pantau level, mau nggak mau nih ya, 1500. Kalau dia di bawah 1500 lagi, mungkin lebih baik lepas dulu. Nggak mengenakan, tapi ya kondisinya lagi kayak gitu. Dari Pak Agung HP3, apa kabar Pak? Wah, dari Cilacap nih Pak Agung ya. Thank you ya Pak, udah sering ikutan. Tiap hari malah, tiap minggu malah ikutan ya Pak ya. Oke, sekuritas yang ada transaksi nego apa? Cek aja ke brokernya langsung. Cek aja. Lalu habis itu MTEK, saham repo ARB berhari-hari. Oh ya udah, kalau saham repo ARB berhari-hari itu mah kita udah nggak ada harapan. Udah nggak ada harapan. Kenapa? Yang jual yang pegang sahamnya, yang pegang repo sahamnya, susah. Itu makin deh, nggak bisa deh. Jadi kalau ARB karena mekanisme pasar relatif bisa balik. Tapi kalau ARB karena repo, wah, nanti dulu deh. Karena barangnya di pemegang repo, susah. Oke, nah jadi jangan beli saham yang di repo dengan banyak. Itu ada karakternya tuh. Itu ada karakternya. Lalu dari Dini Dai, Pak Rio, bagaimana kita tahu saham tersebut masih akan uptrend atau masih konsolidasi? Nah, kalau uptrend itu, nah paling gampang tadi kan ada yang ngomong moving average ya. Ibu pasang aja MA50 misalnya. MA50, MA100, MA200. Ini materi di Systematic Trading Management kita, saya share dikit. Bahwa pakailah MA50, 100, 200. Kalau sahamnya ada di atas MA3 MA tersebut, itu cenderung masih uptrend terus, Bu. Nanti mau ditambahin MA berapa? MA20 kah atau berapa, itu tinggal kombinasi masing-masing gitu. Cuman yang paling utama adalah 50, 100 dan 200. Oke. Asongan JR. Kalau uptrend konsolidasi atau downtrendnya di TF berapa? Apa ini ya? Kalau uptrend konsolidasi atau downtrendnya di TF, mungkin coba ditolong di komen lagi ya Pak ya, di bawah ya Pak ya. Oke, dari Zero Risk Wannabe. Wah, keren nih, Zero Risk Wannabe. Wah, mantap nih. Di saham itu, teman-teman, low risk, high return. Ingat ya, ini menarik nih, Zero Risk Wannabe. Oke, di saham itu, low risk, high return. Tapi kalau high risk, no return. Itu teman-teman harus ingat. Nggak ada tuh high risk, high return. High risk tuh high mimpi buat return di sana. Oke, nah dari Zero Risk Wannabe, dengan systematic trading kita pasti siap apapun keadaannya. Serius, apapun marketnya kita selalu siap dan objektif. Wah, yes Pak, Systematic Trading Management pernah ikutan nih Pak ya. Soalnya kalau di IG kan namanya kan mungkin beda sama yang aslinya ya. Yes teman-teman, kita di Systematic Trading Management kita selalu ngajarin bagaimana kita bisa menganalisa saham dengan sistematis, sebelum punya, sebelum beli, pas udah punya nyimpen, sampai nanti jual bagaimana. Ya berhubung Systematic Trading Management kelihatannya belum akan kami adakan lagi karena waktu dan ya selalu sibuk. Mungkin teman-teman bisa cek di, tentu bisa ikutan membership GS Pro kita lah. Membership GS Pro kita itu adalah implementasi dari Systematic Trading Management. Nanti kan teman-teman kalau ikutan yang Gold atau Platinum atau yang Optima itu kan free, gratis ikutan STM. Nanti once ada STM tentu bisa ikutan juga, bisa claim bonus teman-teman. Oke, lalu BABP dan BGTG ARB Pak Rio sampai 44%. Waduh, iya Pak. Ya begitulah. Jadi gini, saham bank digital bukan berarti bank digital tuh bohong-bohongan, bukan. Tapi ada juga bank, ini saya nggak mengklaim satu perusahaan tertentu ya, tapi namanya bank digital kan nggak semuanya sukses. Pasti ada yang
hebat, pasti ada yang biasa-biasa aja kan gitu kan. Jadi nanti teman-teman perhatikan saham bank digital yang semuanya ARB misalnya, atau semuanya lagi downtrend, tapi ada dia yang diem sendiri di atas atau di level yang nggak kemana-mana, bisa jadi itu something, bisa itu something, karena nggak ada yang mau jual. Jadi teman-teman harus dari sana. Jadi kita nggak boleh sama ratain bahwa oh digital, semua bank bilang saya akan digital, oh semuanya bagus, semua akan naik. Itu euforia. Nanti yang benar-benar bagus kemungkinan adalah bank digital yang semuanya turun, dia nggak turun-turun banyak. Coba perhatiin, saham apakah itu? Oke. Dari Jeff Sander 19. Om, kenapa GIAA nggak bergerak sama sekali? Udah lama nggak ku tengokin soalnya. Ya gitu deh kan, utangnya kebanyakan. Lalu lagi suspend ya? Iya lagi suspend, utang kebanyakan. Teman-teman harus tahu ya, saham perusahaan ada yang lebih baik beli sahamnya, ada yang lebih baik beli produknya. Nggak semua perusahaan walaupun kita pakai produknya layak beli sahamnya. Contohnya GIAA. Daripada beli saham GIAA, mendingan uang itu dipakai buat naik pesawat Garuda. In my opinion, lebih bagus. Semakin orang banyak naik pesawat Garuda, ya siapa tahu sahamnya jadi makin naik kan di sana. Cuman untuk kondisi sekarang lebih baik naik pesawatnya daripada beli sahamnya. Oke. Nah, dari Bu Wiwi Susilowati, tadi kan saya bilang bahwa jangan beli saham di pucuk. Nah, sekarang Bu Wiwi nanya, tahunnya sudah di pucuk, bagaimana Pak Rio? Tahunnya udah di pucuk adalah begini Bu, paling gampang Bu. Kalau harganya udah naik 50% dan kita baru mau beli, resiko besar adalah kita udah terlanjur beli di pucuk. Kan gitu. Jadi, tidak beli di pucuk kalau gimana? Kalau baru mulai gerak, baru kita baru ikutan, itu nggak beli di pucuk. Contoh. Saya tadi bilang Adi ya. Adi itu kita kalau di GS Pro itu kita kan sudah kita sinyal beli pertama kan adalah ketika di 745. Oke, di 745. Dan di tanggal 6 September itu naik tuh, kenceng tuh. Menembus 745, dia sampai ke level 840. Naik 100 kan. Naik 100, apakah itu di pucuk? Belum. Kenapa? Karena itu baru 10% di atas 745 dari awal, base. Jadi kita harus mengerti base-nya dulu. Base-nya di berapa? 745 plus minus gitu. Nah, ketika harga sampai 840 itu belum di pucuk. Tapi ketika kita bicara Adi sekarang di level 1200 dan kita baru mau beli 1200 ke 745, udah naik 60%-an. Itu tandanya kita beli di pucuk di sana. Nah, biar harga udah tinggi tapi kita nggak beli di pucuk, gimana caranya? Biarkan dia konsolidasi dulu di sana. Jadi harga saham udah naik dari 740 ke 1200. Gimana cara saya mau beli? Jangan langsung beli karena takutnya turun. Karena banyak yang mau profit taking pasti. Udah untung gede 60%, siapa yang nggak kepengen profit taking kan? Ya kan? Jadi kalau udah naik terlalu tinggi, kalau kita beli, itu pasti banyak lagi profit taking. Gimana caranya biar kita nggak kena jebakan tersebut? Maka biarkan sahamnya konsolidasi sekitar let's say 3 hari 5 harian. Setelah dia nggak turun-turun lagi, kita beli. Itu hitungannya sudah membeli normal, bukan beli di pucuk. Karena teman-teman udah ketemu supportnya yang baru di atas di sana. Kayak Asa nih, Asa udah naik konsolidasi baru 2 hari, boom, balik ke bawah. Karena belum cukup waktunya konsolidasi. Minimal rata-rata harus 4 hari sampai 5 hari lah. 5 hari lah rata-rata kayak gitu. Oke. Jadi itu dia, tahunnya sudah di pucuk bagaimana? Gitu ya Bu ya. Lalu PTBA gimana? PTBA masih sangat bagus Bu. Ini dengan Ibu Yulianti Utami. PTBA itu masih sangat bagus. Selama PTBA bertahan di atas level 2790, selama dia masih di level tersebut ke atas, wah itu mah simpen aja Bu. Ibu punya PTBA, simpen. Ada yang mau beli PTBA, tunggu dia breakout di sana, tunggu dia breakout. Nanti teman-teman cek aja di website Galeri Saham, ulasan PTBA breakoutnya di level berapa.
Atau teman-teman sekarang subscribe newsletter kita, tulis email di kolom komen, nanti tim kita akan compile untuk masuk ke dalam free newsletter. Tapi untuk PTBA kita udah ulas mungkin minggu lalu. Bentar. Iya, pertengahan minggu lalu kalau nggak salah. Sebentar. Kita ngulas PTBA terakhir itu Oktober 18. Oh, baru Oktober 18. Buruan cek di website Galeri Saham. Oke. Kalau teman-teman yang di membership GS Pro, teman-teman kalau join GS Pro, nanti teman-teman dapat trading signal PTBA break resist, beli, nanti akan dapat tuh. Atau misalnya PTBA ternyata break support, jual, itu teman-teman juga akan dapat. Oke. Dari Lina Wendy 165, gimana kita tahu saham lagi di pucuk? Nah, ini pertanyaan sama kayak Ibu Wiwi ya. Jadi kalau sahamnya udah naik bisa 20% ke atas, Bu, itu mau dia bisa naik lagi pun kita kategori udah beli di pucuk. Di sana beli di pucuk. Apalagi kita semakin pede. Kenapa? Berita A bagus, berita B bagus, berita C yang ngomong A, B, C itu bagus ke saham ini. Semua orang ngomongin saham ini bagus banget. Dan kita pengen beli. Biasanya sih itu turun. Ketika semua orang udah ngomong saham tersebut dan kita beli, biasanya turun. Saham yang naik keren itu adalah saham yang naik diem-diem, nggak banyak orang ngomongin. Di sana teman-teman, yang nggak banyak orang ngomongin. Teman-teman coba perhatiin, yang nggak terlalu banyak orang ngomongin itu biasanya naiknya bagus di sana. Makanya kalau teman-teman cek di galeri saham itu kan ada analisa saham juga yang kita suka protect kan. Kita protect nggak bisa dibuka, yang bisa buka hanya member GS Pro di website kita. Itu karena kita nggak mau banyak orang tahu, nggak mau banyak orang ikutan. Jadi kita bukan tipe orang yang, kita galeri saham itu bukan tipe yang senang semua orang ikutan di saham tertentu. No. Karena kita tahu bahwa kalau terlalu banyak orang ikutan di saham tersebut, biasanya spekulan lah yang masuk, margin trader lah yang masuk lah, pembeli di pucuk lah yang masuk lah, dan itu bikin kacau. Jadi dari Bu Lina Wendy, gimana tahu dari pucuk? Jadi kalau harga sahamnya udah naik sekitar 40% ke atas, 20% Bu, di atas 20% lah ya, dan kita membeli, itu ada risiko kita membeli di pucuk. Minimal seperti itu. Jadi kalau baru 5%, 10%, jangan lihat dari kenaikan hari ini ya. Kenaikan pertama dia di harga berapa? Kayak tadi, ADI dari 740 di 840 ya belum ada apa-apanya. Tapi kalau udah di harga sekarang 1200 ya kita cenderung beli di pucuk. Apakah kita bilang bahwa ADI bakal turun? Tidak. Tapi untuk prinsip beli di pucuk itu adalah kita nggak boleh di saham apapun beli di pucuk. Tunggu ADI konsolidasi. Ketika sudah terbentuk support baru, teman-teman beli, tidak lagi itu beli di pucuk. Kenapa? Supportnya udah di atas. Pucuk itu kan ini support, harga udah tinggi, ini pucuk. Tapi kalau supportnya udah naik, ini bukan pucuk lagi terhadap support. Ini udah rendah. Poinnya gitu, teman-teman. Oke, dari I Love Uang. I Love Uang 2003. Bang, kalau kasus MPPA kemarin, kenapa tiba-tiba bisa ARB? Banyak hal, susah bilang. Banyak orang yang beli, mungkin spekulan, banyak margin trading, atau memang ada penjual besar yang jualan, ada deadline, dia udah laku di hari pertama ARB, tapi market panik sampai berurut-urutan sampai sekarang, bisa juga Pak, susah dibilang di sana. Nah, MPPA itu ada level exit itu di 930. Jadi pas ARB hari pertama itu kan sampai ke 925, itu sebenarnya momen kita lepas tuh di MPPA. Dan sekarang out. Jadi itu dia ya, untuk menghindari ARB itu kadang kita harus mengerti level stop loss itu di berapa. Dan level stop loss itu paling bagus pakai metode fraktal. Wih, ini udah jam berapa nih? Oh belum, 5 menit lagi. Dari Arjuna IDN, Vario, untuk batas ARB apakah kita cut loss berdasarkan support atau patah trend line? Support. Tapi ini pertanyaannya agak rancu nih, karena setiap orang punya support yang beda-beda loh. Ada orang pakai tarik garis gini supportnya, ada yang tarik garis gini supportnya, ada yang tarik garis gini supportnya, ada yang apalagi supportnya banyak banget. Kalau bagi saya level support terbaik adalah level fraktal.
Oke. Nah, jadi dari Pak Eka Sektiawan sama nih, ciri-ciri saham udah di pucuk gimana? Kalau saham udah naik terlalu tinggi, udah naik 30%, 40%, 5%, 50% tanpa konsolidasi, itu biasanya udah di pucuk. Maksud begini, itu pembelian di pucuknya kita. Belum tentu dia memang berhenti, cuman pada dasarnya itu udah beli di pucuk. Jadi hati-hati. KF gimana? KF kelihatannya gagal, tapi Enough masih ada harapan. Gitu ya. KF kelihatannya belum terlalu oke. Kalau Enough itu ya let's see lah ya. Enough lebih terjaga. Jadi beli saham apapun udah tahu supportnya berapa, kalau tembus keluar dulu. Gini. Daru Reviani, iya dalam banget case custom kena pom-pom. Nah, kena pom-pom saham. Teman-teman, pom-pom saham tuh saya suka. Kenapa? Saya jadi tahu saham apa sih yang lagi rame dilihat orang. Tapi untuk beli jangan ikutin mereka. Kalau mau beli harus ngerti technical. Di sana. Bisa jadi yang di pom-pom tuh lagi konsolidasi, it's good. Tapi ada yang lagi naik, ya jangan dibeli. Apalagi kalau ternyata pom-pom juga cuma bilang ketika ada yang bilang pom-pom nih ya. Ya nih bagus nih, oke, hold terus ya. Kan hold artinya kan modal bawah suruh hold. Kalau dia suruh beli nggak, semua orang beli ya. Dia ngomong hold, kalau Anda yang beli kan udah salah kan gitu. Ini bagus nih, hold aja terus gitu kan. Kita baru lihat, wih hold nih, ya udah gue beli deh, lalu gue hold. Ya salah. Hold itu untuk orang yang udah beli di bawah, bukannya baru mau beli misalnya gitu. Jadi pada dasarnya pom-pom itu nggak ada masalah selama kita ngerti cara saya beli bagaimana, cara saya cut loss gimana, cara saya simpen gimana. Itulah kenapa kita selalu bikin kelas systematic trading management tuh regular, biar ekosistem di pasar modal tuh biar lebih mantep lagi. Jadi jangan sampai ikut-ikutan. Ya memang salah, ikut-ikutan doang salah. Oke. Dari Pak Agung HP, wah pasar modal tempatnya orang ngeyel. Yes, bisa jadi Pak. Gini, ngeyel banyak nih. Udah turun, dibilang masih bagus, book value-nya rendah, asetnya bagus, asetnya terbesar. Ngeyel. Lalu lagi naik kencang, nggak punya, kemahalan, nggak masuk akal, over value, hati-hati krisis, hati-hati crash, hati-hati tapering, bla bla bla. Ngeyel juga. Jadi ya yes, setuju Pak. Dari Dansky Danang, nggak sengaja pencet buy kok, jari gerak sendiri. Teman-teman harus nonton film Idle Hand tuh zaman dulu. Tangannya putus, di ngapa-ngapain tuh. Gitu. Itu tuh, tiba-tiba pencet buy. Oke. Lalu dari Jeff Sanders 19, jiwanya tertantang itu, disuruh jangan beli malah beli. Ya itu dia, itu Pak, benar. Jadi saya menemukan fenomena menarik di pasar modal, bahwa kalau orang nanya dan nanyanya udah antusias, misalnya pengen ngebeli, lebih banyak pengen ngebeli. Kalau jual nggak banyak nanya kayak gitu. Karena kalau mau jual, biasanya dia udah jual, gampang jual, naik dikit kan tinggal dijual, beres. Jadi kelihatan bahwa kalau orang nanya pengen ngebeli sebuah saham dan kita bilang lebih baik jangan deh, tapi saya dalam hati saya tahu lu pasti beli. Karena nanya itu bukan nanya advice, tapi nanya itu karena pengen cari temen. Tuh kan disuruh beli tuh, beli dong. Tapi kalau misalnya dibilang jangan, kayaknya kali ini bagus deh, gue beli deh gitu. Coba pernah nggak mengalami hal tersebut gitu? Oke. Apalagi nih ya. Oke, dari Pak Farid Chandra Heja, malam Pak Rio mau nanya soal jadi member GS. Aduh, masih ada waktu nggak ya? Oke teman-teman, jadi nanti teman-teman tinggal cek aja di link bio kita, itu ada mengenai GS Pro. Dan teman-teman bisa juga cek mungkin di IG story kita akan infokan mengenai GS Pro. Nanti teman-teman bisa lihat bahwa GS Pro adalah trading internal saya dan tim yang kita buka untuk teman-teman semuanya, dan tentunya dengan dengan beberapa layanan tambahan. Nah, jadi teman-teman bisa cek bagaimana kita mencari saham,
lalu membeli di level berapa, menyimpan bagaimana, target harga kurang lebih berapa. Karena itulah apa yang kita lakukan di bursa itu, trading itu menggunakan GS Pro, dan tentu bisa ikutan. Nanti kalau teman-teman ikut GS Pro Gold, Silver, Gold, Platinum atau Optima, teman-teman akan free STM, kelas STM tinggal ikutan. Tapi nanti kalau kita udah ada jadwal lagi, nanti teman-teman pasti akan kami infokan. Dan khusus untuk yang ikut GS Pro Optima, teman-teman akan mendapatkan software untuk screening saham, bikin watchlist dan trading signal sendiri. Nanti akan ada workshopnya juga. Nanti tinggal cek aja di website ya. Tinggal gitu aja. Mungkin itu aja dari saya mengenai IG Live kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipakai oleh teman-teman sekalian. Terima kasih.